Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absensi ya di e-learning. Nah, materi kita hari ini akan membahas tentang routing EGRP. Selamat belajar. Sebelum adanya EGRP, diawali dengan IGRP. IGRP adalah sebuah routing protokol jenis desain vektor milik Cisco. IGRP dan EGRP diciptakan untuk mengatasi masalah yang ada pada RIP. EGRP adalah sebuah desain vektor protokol yang kelas dan sudah ditingkatkan yang memberikan keunggulan dibandingkan IGRP. IGRP merupakan konsep autonomous system untuk menggambarkan kumpulan dari router yang kontinu yang menjalankan routing protokol yang sama dan berbagai informasi routing. Dua tipe routing protokol yang digunakan. Distance vector adalah rute yang memiliki hop yang paling sedikit ke alamat yang dituju akan menjadi rute terbaik. Distance vector mengirim isi routing tabel ke router tetangga secara lengkap dan kemudian menggabungkan isi yang diterima tersebut dengan si router tabel yang mereka miliki sehingga datanya lengkap. Link state menentukan routing terbaiknya berdasarkan informasi yang diperoleh oleh router lainnya. Informasi yang dimaksud di sini berisi status, kondisi atau states terkini dari link yang terhubung dengannya. Dari informasi tersebut kemudian akan dipilih cost terendah untuk mencapai tujuan. Cara kerja routing EGRP. Cara melakukan konfigurasi routing EGRP menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita masuk dalam routingan EGRP. Yang pertama, seperti biasa kita buat topologi terlebih dahulu. Yang pertama, kalian tambahkan router 0 dan router 1. Kemudian kalian masukkan PC 0. Kemudian tambah PC 1. Nah, hubungkan antara router ke PC menggunakan kabel cross. Kemudian hubungkan antara router ke router menggunakan kabel cross. Nah, sekarang kita caranya mau melakukan konfigurasi CLI menggunakan pada router 0. Tetapi kita harus membuat nama jalurnya dulu agar kita ketika melakukan konfigurasi tidak lupa. Untuk jalur yang PC 1, kemudian jalur penghubung antara router ke router. Kita ke CLI. Oke, kita aktifkan CLI-nya. Seperti biasa konfigurasinya no, enable, konfigurasi terminal, interface fast Ethernet 0/0. Kemudian IP address kita masukkan IP-nya 192.168.10.1 dengan subnettingnya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan jalur. Kemudian kita pasang lagi untuk mengaktifkan fast Ethernet 1/0-nya, INT. Kemudian kita masukin IP-nya 192.165.20.1 dengan subnetting 255.255.255.0. Kemudian no shutdown, kita exit. Oke, sekarang kita melakukan konfigurasi CLI-nya pada router 1. Routernya diaktifin dengan cara di double klik, terus kita pilih CLI, konfigurasi masih sama, no, terus enable, konfigurasi terminal, interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita masukin IP-nya 192.168.40.1 dengan subnetting 255.255.255.0. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan jalur. Kita exit dari konfigurasi yang pertama. Terus kita panggil lagi interface fast Ethernet 1/0. Kemudian kita masukin IP-nya 192.165
20.2 dengan subnetting 255, 255, 255.0. Kemudian kernel shutdown. Lalu exit kembali. Nah, coba kita lakukan tes pengiriman dari router. Nah, kenapa nggak bisa? Karena pada PC-nya belum kita letak si IP-nya. Kita ke PC, desktop, kemudian IP konfigurasi 192.168.10.2 berarti untuk user. Dengan subnettingnya 255, kemudian untuk gateway-nya dia 10.1. Nah, kita ke PC 1, masih sama juga. Nah, kita masukin IP-nya 192.168.40.2 untuk user. Nah, jadi kalau misalkan gagal dia seperti itu ya. 192.168.40.1. Nah, sekarang kita tes melakukan pengiriman data dari router ke PC. Oke, sukses. Kemudian kita kirim lagi. Sekarang kita coba pengiriman dari router ke router. Nah, sekarang kita melakukan konfigurasi EGRP-nya. Kita ke router 0, konfigurasi terminal, router EGRP 10. Nah, kemudian, kita panggil nih si IP yang ada pada router sebelah. Tapi kita panggil dulu IP yang ada pada router kita terlebih dahulu. Satu 192.168.10.0. Kemudian kita panggil IP untuk sebagai penghubung antara router ke router. Nah, kemudian kita ke router 1, enable konfigurasi terminal. Kemudian kita router EGRP 10. Nah, sekarang kita panggil si IP 192.165.20.0. Nah, itu udah muncul ya keterangannya kalau misalkan si IP 20.1 itu merupakan jalur. Terus kita masukin si IP 192.168.40.0. Kemudian kita exit. Nah, coba kita lakukan pengiriman. Untuk silang udah bisa. Nah, cukup sekian untuk materi routing EGRP hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.